Kami Merauke, Mapi, Bovendigul, dan Asmat sudah menjadi satu provinsi di Indonesia, yaitu Provinsi Papua Selatan. Pada dasarnya relokasi pasti akan ikut aturan kepegawaian yang ada. Juga bagaimana penataan aset. Relokasi pegawai khususnya ini baru kita mulai menata kerjasama dengan pejabat bupati dan seluruh staf Pak Sekda, pejabat Sekda Provinsi Papua Selatan, untuk kemudian ada beberapa staf yang akan kami relokasi ke Provinsi Papua Selatan. Tahapannya sudah kami lakukan, yakni kita membuat pendaftaran kepada para pegawai, tetapi juga kami lihat dari aspek kepangkatan, yang kemudian akan kami laporkan, dan kami sudah lapor kepada gubernur atau pejabat gubernur yang ada untuk selanjutnya diproses sesuai dengan proses kepegawaian yang berlaku. Persoalan relokasi pegawai yang jelas pasti mempertimbangkan satu aspek kepegawaiannya itu sendiri dulu, dari aspek kepangkatan gitu ya, lalu yang berikut dari aspek skill. Nah, para pejabat yang juga ada di Merauke juga punya minat untuk tetap di Merauke, tapi mereka juga punya kualifikasi yang bagus. Dari kepangkatan memenuhi syarat, dari skill juga memenuhi syarat. Tetapi kabupaten juga perlu, karena sesungguhnya action real untuk giat pembangunan nyata itu berada di kabupaten. Khusus untuk koordinasi korporasi itu ada di provinsi. Sehingga memang relokasi ini kami lakukan dengan hati-hati. Tapi kan kami lihat peluang kebutuhan atau kesempatan kebutuhan yang terbuka di pemerintah provinsi, tapi juga tetap mempertimbangkan kebutuhan yang ada di pemerintah Kabupaten Merauke. Lalu yang berikut, pengisian pegawai agar semua bisa paham, khusus di pemerintah Provinsi Papua Selatan, ini bukan cuma dari 4 kabupaten, Merauke, Mapi, Boven, Asmat. Juga nanti ada insert pegawai, bahkan dari pusat ada, dan juga dari provinsi induk, Provinsi Papua, begitu. Tetapi itu kemudian akan kembali kepada kebijakan Pak Gubernur. Tentang relokasi dari kabupaten masing-masing, itu sangat berkaitan dengan kebijakan bupati masing-masing, seperti kami di Merauke, begitu. Jadi aturan kepegawaiannya diikuti, gitu, karena pasti ada pertimbangan-pertimbangan lain. Satu, saya ulangi, pertimbangan kepangkatan pasti. Yang berikut pertimbangan kebutuhan. Kebutuhan sudah berkaitan dengan skill dari personel kepegawaian. Itu kira-kira yang ada. Demikian dengan aset. Aset ini kan ada tingkatannya. Karena ini pemerintah provinsi, maka pelimpahan aset dari pemerintah provinsi induk, Provinsi Papua, pasti akan dilakukan kepada provinsi yang baru lahir di Papua. Ini pasti akan dilakukan. Pemindahan aset ini sesuai dengan prosedur pengadaan barang dan jasa. Ini pasti akan terjadi. Ini dilakukan secara administrasi. Lalu yang berikut juga, example-nya, contohnya, misalnya ada pegawai Kabupaten Merauke yang tinggal di rumah dinas pemerintah Kabupaten Merauke yang punya kendaraan dinas roda 4 atau roda 2 pemerintah Merauke. Ini juga pasti akan menjadi pertimbangan untuk diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi pemindahan aset itu pasti, karena ini akan mempengaruhi neraca. Akan mempengaruhi neraca belanja kita.